Tapi keluarganya sendiri itu sudah disibukkan dengan dunianya sendiri. Dengan dunia besar yang diperebutkan dalam dunia politiknya itu. Mereka sudah disibukkan di situ. Tidak ada lagi rasa cinta yang ikhlas kepada Nusantara ini, kepada negeri ini, untuk memperjuangkan rakyat dan negeri ini. Tidak ada. Itu perjuangannya hanya bentuk untuk penguasaan atas negeri ini, kekuasaan dan kehormatan dan jabatan di negeri ini. Hanya itu yang diperebutkan, bukan untuk kesejahteraan rakyat dan Nusantara ini. Tidak ada pemimpin sekarang itu yang bisa dipercaya hanya untuk, apalagi omongan manisnya itu untuk rakyat dan kesejahteraan Nusantara. Tidak ada. Itu semuanya sudah memakai nafsu untuk kepentingan pribadi. Dan itu gimana tuh untuk makam sendiri juga salah gunakan itu, dipakai untuk ritual, untuk mencari saktian yang pernah dimiliki oleh Pak Karno, ataupun minta benda-benda pusaka. Banyak. Itu gimana itu? Banyak sekali orang-orang seperti itu, meminta lempengan-lempengan emas itu bergambar Presiden Soekarno, meminta keris-keris kecil pegangan, tongkat, atau bahkan mereka itu ditipu oleh bangsa jin, didatangi oleh Bapak Soekarno sendiri. Itu banyak. Tapi itu benar bukan karena bukan palsu, jin ya, jin nyamar ya. Jin. Beliau tidak mungkin mendatangi, hanya melakukan ritual-ritual kecil sampah seperti itu. Tidak mau. Bahkan anak turunnya pun semasa hidupnya tidak bisa mencerminkan akhlak dan adab yang baik dan membawa kesejahteraan dan kemakmuran untuk rakyat dan negeri ini. Beliau juga malu untuk mengakui sebagai anak turunnya. Tidak sesuai harapan lah itu ya. Iya. Kalau kayak kamu sendiri tidak pernah ya berubah wujud jadi Pak Karno itu? Saya tidak berani. Tidak berani ya? Saya bisa, tapi saya tidak berani. Ya wujud manusiamu sendiri ataupun di singa tadi ya? Iya. Termasuk tongkat itu. Itu kodamnya adalah singa tingkat tinggi. Itu memiliki kewibawaan dan memiliki karismatik yang sangat tinggi bagi pemegangnya. Bahkan kodam-kodam dari singa-singa, raja-raja terdahulu juga banyak yang mendampingi beliau. Kodamnya para raja itu terdahulu ya? Iya. Karena beliau juga kan secara nasab ada urutannya dengan keturunan para penguasa kerajaan zaman dulu juga ya, para raja-raja. Iya. Sama Majapahit juga. Nah, termasuk beliau dari keturunan itu juga. Benar. Beliau memiliki keturunan darah yang sangat khas dan sangat istimewa sekali. Tapi kira-kira sama ini, nah ini bukan membandingkan ya, nah nih sama password saya ini gimana? Kamu tadi kan belum merasakan nih, password saya bukan ini, sekarang sudah saya password. Gimana? Kalau misalkan sama tongkat itu? Kalau tongkat itu, kodamnya adalah masih siluman. Tapi yang kamu bawa itu sudah di atas, derajatnya lebih tinggi dari bangsa siluman maupun jin seperti saya. Jadi ini bukan isinya bukan jin ya? Bukan. Dan itu saya yakin juga sedikit energi atau pancaran nur dari sosok pemimpin di alam semesta ini. Sosok pemimpin di alam gaib dan yang akan membawa kesejahteraan di Nusantara ini. Tapi kamu bisa melihat ya, dari pancaran aja udah tahu ya. Dari mungkin asmaan dari beliau sang pemimpin dalam gaib dan akhir zaman nanti. Iya, saya pernah mendengar karena beliau memang sengaja menyebar
cahayanya ke seluruh penjuru untuk mengurangi energi-energi iblis dan energi Dajjal yang sudah ada di Nusantara ini. Maksudnya gelang ini ya, kamu kan singa lah, saya punya gelang ini, gelang macan. Ya, sama enggak ini? Gelang macan. Derajatnya lebih tinggi mereka dari saya. Gitu ini. Karena ini wujudnya seperti macan, tapi isinya bukan macan ya? Bukan. Kalau itu isinya langsung dari sosok pemimpin akhir zaman. Jangan dibandingkan lagi dengan siluman seperti saya. Oh, ya ini saya nggak bandingkan. Karena banyak orang yang bilang sih, orang yang ahli-ahli itu loh, ahli melihat rawang katanya ini isinya jin, isinya siluman. So, ini tasbih katanya itu jin, siluman. Itu adalah tipuan dari jin terawang mereka sendiri. Oh, tipuan mereka sendiri ya? Iya. Jadi dia pun ditipu ya? Benar. Sama kodamnya. Semua bentuk terawangan mereka itu sebenarnya palsu. Itu adalah gambaran dari jin-jin yang menampakkan gambar-gambar di matanya. Kayak video itu diputar ya? Iya. Ya. Yang dilihat di depannya itu bukan yang asli. Skenario semua juga ya? Iya. Nah, ini akan saya bahas yang lain ya. Ini kan di momen ini kan tahun 2024, nah setelah lagi ini akan pilihan. Nah, itu enggak apa-apa, enggak nyakiti kamu nih. Ya. Tidak, ya dicuaki aja ya. Ya. Karena enggak ada yang nyakiti ya, kamu enggak akan tersakiti. Ya, ini kan mau ada pilihan 2024 ini untuk pemimpin di negeri inilah. Kamu juga sudah tahu kan banyak keramaian dunia ini di Nusantara ini, kamu juga sudah mendengar melihat langsung ada 3 calon presiden tuh yang lagi rebutan Wahyu Prabon, Wahyu Cakanengrat, ataupun juga mungkin rebutan dari tongkat kepemimpinan dari Bung Karno yang memimpin negeri ini. Nah, tuh kamu gimana ini? Tidak bisa diperebutkan hal-hal seperti itu. Apalagi seperti tongkat-tongkat kepemimpinan dari Bapak Presiden Soekarno tidak bisa diperebutkan hanya dari hal-hal spiritual, tidak bisa. Nggak bisa ya? Itu memang terah ada garisnya siapa pemimpinnya. Jadi harus calon manapun kalau pegang tongkat dari Pak Karno harus jadi presiden. Bukan begitu? Bukan. Semuanya bisa kalau melakukan seperti itu. Palsu-palsu juga bisa. Tapi itu sudah ada terahnya sendiri. Yang asli yang dipegang pun juga. Kodamnya juga sudah pergi. Apalagi kalau dibangga-banggakan seperti itu. Malah yang takut goib-goib dari luar yang ikut. Bukan asli dari kodamnya Pak Karno ya? Malah menutupi energi-energi karisma dan kewibawaan dari tongkat itu sendiri. Apalagi mengharapkan wahyu keprabon, malah banyak bohongnya. Wahyu keprabon itu wahyu tingkat tinggi dari Sang Pencipta alam semesta. Tidak bisa diperebutkan. Nggak bisa tertukar juga ya? Tidak bisa. Dasarnya itu ya? Ya. Tapi pasti ini dapat ya dari salah satu tiga calon nih Pak Presiden. Pasti dapat secara langsung. Wahyu keprabon ataupun tongkat pemimpinan. Secara gaib mungkin langsung dapat ya? Memang akan ada yang jadi. Di tahun ini memang akan ada yang jadi. Tapi tidak ada satupun yang menerima itu. Oh, 5 tongkat ada? Tidak ada. Wahyu keprabon? Tidak ada. Mereka tidak ada yang benar sama sekali atas kepemimpinannya, atas nafsu dalam hatinya. Itu yang membuat mental dari wahyu itu. Karena tidak tulus ya? Ya. Orang-orang yang mendapatkan wahyu keprabon itu harus orang-orang yang bersih dalam hatinya.
Bahkan dari golongan orang biasa, tidak dari golongan orang terkenal atau yang haus akan jabatan seperti mereka. Tidak bisa. Terkenal, punya jabatan, kaya, enggak ya? Bisa. Wahyu keprabuan itu langsung dari Sang Pencipta alam semesta, dari Tuhan semuanya, makhluk yang ada di muka bumi ini. Dan yang sebenarnya rahasia terbesar dari jatuhnya wahyu keprabuan itu, akan ada kerusakan dan huru-hara besar dulu di muka bumi. Oh, ada huru-hara baru nanti itu keluar dan masuk manunggal di dalam jasad satu calon presiden itu. Ya. Dan seluruh leluhur, raja-raja, satria-kesatria yang ada di Nusantara ini akan turun semuanya untuk menyambut kedatangan sosok pemimpin yang agung, yang akan membawa kedamaian, keadilan, kesejahteraan yang tidak pernah dirasakan zaman-zaman dulu. Nah, itu berarti nanti misalkan itu ada pilihan presiden, belum tentu itu para luhur turun ya untuk memberikan ya mungkin tongkat kepemimpinan, mendoakan, itu pun tentu ya. Memang kalau dilihat dari dalam diri, memang ada roh-roh yang mendampingi dari mereka, itu pasti ada. Apalagi sosok pemimpin-pemimpin di negeri ini, itu pasti ada raja-raja yang mendampingi mereka. Pasti ada. Kalau tidak, kewibawaan mereka, pembawaan mereka, kecerdasan mereka, atau dari bagaimana kehidupan mereka tidak akan terbawa sampai ke situ. Itu juga pengaruh ya itu. Ya, sangat pengaruh sekali. Tapi kan kalau tidak ada terah ataupun leluhur di dalamnya, tidak akan jadi pemimpin juga. Masih berhubungan. Pasti mereka tidak akan bisa. Semua tugas-tugas yang dilakukan pun tidak akan bisa kalau tidak memiliki terah keturunan dari beliau leluhur. Ya mungkin kamu ada pesan. Ya ini kamu ada PPS, kamu ada pilihan ini. Ya. Ini ya, biar aman atau gimana lah. Sudah terpecah belah sebenarnya. Bentrok juga di mana-mana karena beda yang dipilih tokoh-tokoh besar, baik tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh berpengaruh di negeri ini, semuanya sudah terpecah belah. Itu karena beda pilihan tadi itu ya. Nah, maksudnya satu tujuan untuk memilih salah satu pemimpin negeri ini ya. Ya, menjual agama juga sudah banyak di Nusantara ini. Sudah tidak bisa dihindarkan orang-orang seperti itu. Akan tetap terjadi kerusuhan besar di Nusantara ini. Di tahun 2024 ini memang awal pembuka dari dunia baru, tatanan dunia baru. Nanti akan jadi kerusakan dan huru-hara ya? Iya. Untuk negara ini. Benar, tidak jadi, bisa dihindarkan. Kehancuran juga nanti. Ya. Baru nanti diperbaiki, katanya seperti itu. Ya, pengkhianatan di dalam negeri ini akan ada di mana-mana. Bahkan dari luar negeri pun yang memperalat orang-orang dalam negeri juga banyak untuk menghancurkan pemerintahan di negeri. Itu sudah banyak, tidak bisa dihitung lagi dan tidak bisa dihentikan lagi. Mereka itu semua sudah menyembunyikannya. Sudah diperalat semuanya di sini. Kehancuran sudah tidak bisa dihindarkan lagi. Nanti sumber daya alam di Nusantara ini akan diperebutkan. Dan yang diperalat adalah rakyat-rakyat yang ada di Nusantara ini. Mereka diberi uang, diberikan janji-janji agar sumber daya alam ini bisa diambil semua. Palsu ya? Ya, sudah tidak bisa dihindarkan. Tunggu saja. Terjadi ya? Ya, nanti semua sumber daya alam ini akan muntah semuanya. Dan itu akan terjadi pemberontakan
yang sangat besar, bukan dari orang-orang pribumi, bahkan orang-orang dari berkulit putih maupun di luar pribumi ini akan masuk semuanya, mengambil. Oh ya, ini udah sedikit banyak paham setelah mendapatkan cerita ini. Ya, ini saya rasa cukup. Terima kasih untuk segala informasinya ya. Kami boleh bertugas kembali untuk mengenal beliau. Ya, Bapak Sukarno. Monggo silakan ya. Mohon maaf ya sebelumnya ya. Bisa tarik paksa. Ya, tidak apa-apa. Saya izin untuk pamit keluar dulu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bisa disimak mulai dari awal hingga akhir. Tuh, insya Allah bermanfaat semuanya dan bisa diambil sisi positifnya. Tapi ini juga boleh percaya, boleh tidak. Yang penting nanti ada pilihan negara ini ya, semuanya kalau bisa ya jangan mudah dipecah. Meskipun beda pilihan ya jangan sampai pecah persaudaraan, karena kita sama-sama warga negara Indonesia. Jadi tidak perlu sampai pecah ya gara beda pilihan untuk pemimpin negara ini. Ya, mendukung bahwa ini akan ada pilihan ya, siapa yang nanti yang jadi ya tetap harus dukung lah, dihormati juga. Nah, mungkin itu dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata.